Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Setelah memasuki kamar Hun Suzy, Xiaoyan mulai membuat beberapa persiapan dan membuka ruang kecil. Kemudian dia menggunakan kekuatan ruangnya untuk menyiapkan ruang di dalamnya yang bisa mengirim orang ke Hun Suzy. Jalur luar angkasa menuju dunia luar. Jika dia menghadapi bahaya apapun di klan jiwa di masa depan, jalur luar angkasa ini akan menjadi rute pelariannya. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat orang suci pertarungan bintang 7. Dengan pencapaian kekuatan luar angkasanya sendiri, ditambah dengan penyerapan kekuatan buah asal naga Phoenix, dia juga telah berubah menjadi naga Phoenix fisiknya. Penguasaan ruangnya juga meningkat, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembukaan lorong ruang kecil ini tidak membuat khawatir siapapun, bahkan Kaisar Jiwa yang berada dalam pengasingan pun tidak menyadarinya. Tepat setelah Xiaoyan mengatur lorong luar angkasa, dia merasakan aura aneh muncul di dekat ruangan. Dia segera keluar dari ruangan kecil itu dan bertanya dengan dingin, "Siapa itu?" "Hun, Tuan Kyoshi, wanita itu mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa kamu harus pergi menemuinya. Dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu," kata pelayan di luar pintu dengan penuh hormat. Mendengar kata "Nona", tubuh Xiaoyan sedikit membeku. Di antara klan jiwa, orang itu adalah satu-satunya yang bisa memiliki gelar ini. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa setelah menyatu dengan klan jiwa, dia pasti akan. Itu tidak bisa dihindari untuk menghadapi Hundaer, tapi aku tidak menyangka adegan ini akan terjadi begitu cepat. Aku tahu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan juga mencoba menenangkan emosinya. Mustahil bagi Daer untuk mengetahui bahwa dia telah menyamar sebagai Hun Suzy. Dia melepaskannya kali ini hanya karena insiden di Valen Summit wanita. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Xiaoyan mengikuti pelayan itu ke tempat Hun Daer menangani urusan. Saat ini, Kaisar Hun Tian sedang mengasingkan diri. Banyak urusan klan Hun yang diurus oleh orang ini bahwa tanpa memikirkannya, saya khawatir ada banyak orang tua di klan Hun yang ditarik ke kamp mereka oleh Hundaer. Namun, dalam situasi ini, Hundaer mungkin tidak berani mengeksposnya, dan hanya bisa membiarkan mereka bersembunyi untuk sementara. Bagaimanapun, Hun Tian di saat ini ingin menghancurkannya sampai mati seperti menghancurkan semut sampai mati di kehidupan sebelumnya. Mereka berdua memiliki untuk menghadapi Kaisar Jiwa, butuh banyak usaha untuk menyingkirkan pahlawan yang tak tertandingi ini. Di bawah bimbingan pelayan, Xiaoyan akhirnya melihat wanita yang telah menyebabkan kerugian besar baginya. Dia sedang duduk di depan meja, masih berpakaian putih, dengan rambut perak lembut tergantung di bahunya, melepaskan energi yang aneh, kecuali wajahnya sedikit lebih hijau, kesannya terhadap Xiaoyan hampir sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa setelah melihatnya, emosinya mungkin sedikit di luar kendali, tetapi di luar dugaan, mentalitasnya sangat tenang, tanpa kemarahan atau kebencian. Baginya, hal-hal di kehidupan sebelumnya tampak seperti awan yang lewat sama, itu tidak lagi mempengaruhi keadaan pikirannya. Saat Xiaoyan memasuki ruangan, Hundaer sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan di depannya. Lalu dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang di sekitarnya untuk pergi, seolah-olah hanya mereka berdua tertinggal di kamar. Ketika mereka datang, Hundaer memandang Xiaoyan sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata, "Kamu benar-benar bertingkah seperti aku. Bahkan aku hampir mengira kamu adalah Hun Suzy. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Apa yang kamu bicarakan?" Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi ekspresi wajahnya masih sangat tenang, tetapi semangat juang di tubuhnya mulai bergerak secara diam-diam, siap mengambil tindakan kapan saja, untuk menundukkan Hundaer saat itu juga. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun, karena saya memiliki tanda jiwa yang ditinggalkan ayah saya di tubuh saya. Jika saya benar-benar dalam bahaya, dia akan memaksa saya untuk pergi," tersenyum tipis dan berkata, "Karena kamu berani berpura-pura menjadi Hun Suzy dan menyelinap ke dalam klan Hun, itu berarti orang itu pasti sudah mati di tanganmu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, Hun Suzy adalah bintang 7 Fighting Saint. Mampu membunuhnya membuktikan bahwa kekuatanmu setidaknya di atas 5 bintang. Namun, Hun Suzy tidak pernah memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan ayahku." Hundaer melanjutkan, "Menurutku tidak.
Kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangannya. Baru sekarang kamu ingat bahwa dia adalah ayahmu. Kamu cukup senang ketika aku melihat kamu menebasnya, kata Xiao Yan tanpa ampun. Sekarang identitasnya telah hilang terungkap, dia tidak perlu terus berpura-pura. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin melarikan diri, Hun Daer tidak akan bisa menahannya. Cih, kadang-kadang, ada kondisi yang bagus, kenapa aku tidak memanfaatkannya? Hun Daer berkata dengan acuh tak acuh, jika itu kamu akan melakukan hal yang sama. Tidak membantah perkataan Hun Daer dan kekuatan rubah dan harimau juga merupakan metode yang bagus. Sayangnya, dia tidak memiliki kondisi yang dimiliki Hun Daer, jadi dia hanya bisa berlatih sendiri. Sebenarnya penyamaranmu cukup bagus. Jika itu orang lain, kamu tidak akan pernah tahu. Sayang sekali kamu menabrakku. Hun Daer mengangkat dagunya, menatap sepasang mata gelap Xiao Yan, dan bertanya, tahukah kamu bagaimana saya bisa melihat kekurangannya? Jika kamu benar-benar Hun Sushi, maka kamu tidak berani menatap mataku sama sekali. Begitu, Xiao Yan akhirnya tahu di mana kekurangannya, karena dia menggunakan Nirvana Yantong telah mengembangkan suatu kebiasaan, jadi ketika dia pertama kali melihat seseorang, pada dasarnya dia akan menatap mata orang lain. Kebiasaan ini bukanlah masalah besar, tetapi Hun Sushi tidak akan pernah berani melakukan ini pada Hun Dai, ditambah lagi dia sangat mengenal Xiao Yan, jadi dia bisa melihat petunjuknya. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu di kesempatan seperti ini. Hun Daer menatap wajah Xiao Yan, lalu menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, aku berkata, bisakah kamu berhenti memegang wajah ini? Xiao Yan tertegun sejenak. Penampilan Hun Sushi tidak jelek, bahkan bisa dikatakan tampan, tapi pria ini sebenarnya tidak suka jelek. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya. Setelah menyamar, yang akhirnya terungkap pada Hun Daer adalah wajah yang lembut dan kekanak-kanakan. Melihat wajah yang menghantuinya selama lebih dari 10 tahun, Hun Daer juga terkejut. Dibandingkan dengan sosok dalam ingatannya, sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada Xiao Yan sekarang, tapi dia masih terlihat sangat mudah didekati. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa pria yang tampaknya tidak berbahaya ini telah menumpahkan darah hampir separuh kota di Zhongzhou di kehidupan sebelumnya. Kamu benar-benar telah banyak berubah. Mata Hun Daer mengamati tubuh Xiao Yan, dan akhirnya dia mengangkat bibirnya dan berkata sambil setengah tersenyum, ada banyak saudara perempuan lajang dewasa yang sepertinya menyukaimu, kamu telah mengalami banyak pertemuan romantis selama ini, kan? Hah, menurutmu aku orang seperti itu? Xiao Yan mencibir. Itu benar, kamu adalah orang suci dari murka iblis, dan kamu terkenal tidak dekat dengan wanita. Hun Daer diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Tampaknya meskipun citra Xiao Yan telah meningkat pesat, dia telah meningkat belum pernah dilihat oleh orang lain. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Xiao Yan belum pernah bertemu banyak kakak perempuan tertua, tapi ada beberapa pertemuan romantis. Ahem, ada cukup banyak. Karena kamu memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasku, itu membuktikan bahwa kamu tidak ingin mengungkapkan identitas asliku kepada orang lain. Katakan padaku, apa tujuanmu? Melirik ke arah Hun Daer berkata perlahan, meskipun dia sekarang berharap dia bisa menangkap pria ini dan mencuci otaknya, tapi ancamannya sebelumnya agak masuk akal untuk menyerang pria ini sebelum berurusan dengan Kaisar Jiwa. Apakah Anda masih ingat operasi gabungan kita sebelumnya? Alasan mengapa saya berinisiatif untuk berbicara dengan Anda adalah karena saya ingin bekerja sama lagi dengan Anda. Hun Daer terkekeh dan berkata, isi kerjasamanya sama seperti sebelumnya, saya harap Anda akan membantu saya membunuh ayah saya, Kaisar Jiwa. Kamu adalah putri yang berbakti. Membunuhnya sekali saja tidak cukup, dan kamu ingin membunuhnya untuk kedua kalinya. Xiao Yan mengejek lagi dan berkata, tapi kenapa menurutmu aku akan bekerja sama denganmu? Bukankah akan lebih bermanfaat bagiku melihat kalian berdua bertarung? Karena energi Valen Summit ada di tanganku, kata Hun Daer sambil tersenyum. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, untuk berurusan dengan Anda, saya harus memberikannya kepada ayah saya. Jika dia berhasil menerobos Dou Emperor, tidak peduli seberapa hebat bakat Anda tidak akan pernah bisa menghadapinya bersamanya. Kamu di sini, mengancamku. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kamu boleh berpikir begitu, tapi sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Hun Daer mengangkat bahu dan berkata, lagi pula,
Jika orang tua itu benar-benar menjadi Kaisar Dou, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih dari klan jiwa, jadi sebaiknya Anda bekerja sama dengan saya. Ini akan baik untuk Anda dan saya. Anda akan memiliki satu lawan yang tidak terlalu merepotkan, dan saya juga dapat mengambil kesempatan untuk mengendalikan klan jiwa. Saya dapat membantu Anda menangani Kaisar Jiwa, tetapi saya juga punya satu permintaan. Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian berkata, Anda harus membantu saya mendapatkan asal mula api penelan kekosongan. Jika tidak, akan ada yang lain, tidak perlu membicarakan kerja sama di antara kita, apalagi kita berdua. Tidak bisa membantu ayahmu. Pantas saja kamu mengambil resiko untuk menyelinap ke dalam klan jiwa. Ternyata tujuanmu adalah Void Swallowing Flame. Hun Daer sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana dengan api setan teratai murni? Hun Daer tidak tahu bahwa Xiao Yan dalam kehidupan ini memiliki keterampilan unik Feng Jue, yang dapat memurnikan berbagai jenis api aneh, pada saat yang sama, jadi dia masih memikirkan kehidupan sebelumnya. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia mengambilnya, dan kemudian menjawab dengan tenang, ruang api iblis tidak akan dibuka sampai setidaknya 20 atau 30 lagi bertahun-tahun. Saya tidak punya banyak kesabaran sekarang. Ide Anda benar-benar aneh, tetapi tidak ada ruang untuk bermanuver. Hun Daer mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, api penelan kehampaan bisa jadi dianggap sebagai tangan kanan orang tua itu. Jika kamu bisa menelan Void Swallowing Flame, itu akan menjadi hal yang baik bagi kami. Peluang menang melawan orang tua itu akan lebih baik di masa depan. Dulu memanggilku ayah, tapi sekarang kamu sudah tua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak bisa merasakannya, tapi sekarang dia menyadari betapa bagusnya Kailin dengan membandingkannya. Jika Kailin seperti ini kawan, setiap hari memikirkan untuk menikam ayah tuanya, dia pasti sudah menangkapnya sejak lama. Namun, dia dan Kailin hanya memiliki sedikit ketertarikan satu sama lain, dan mereka tidak sama. Hun Daer telah lama terbiasa dengan sinisme Xiao Yan, namun, ini hanya untuk Xiao Yan. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, dia akan menyeretnya keluar dan dipotong-potong. Faktanya, dahulu kala, Xiao Yan telah memperlakukan Hun Daer dengan sangat lembut. Namun, setelah kejadian itu, keretakan yang tidak dapat diperbaiki muncul dalam hubungan mereka. Rasa sakit saat itu mengikis hati Xiao Yan dengan hati nuraninya. Bukan tidak mungkin untuk membantumu menaklukkan api menelan kekosongan, tapi hanya saja api menelan kekosongan sangat penting untuk rencana klan kami. Setelah menaklukkan api menelan kekosongan, kamu harus mengambil alih pekerjaannya untuk sementara. Hun Daer mengandalkan On di atas meja, katanya sambil tersenyum, jangan khawatir, pekerjaan yang saya minta untuk Anda lakukan pasti tidak akan merugikan kepentingan Anda sendiri, dan juga akan memberikan banyak manfaat bagi Anda. Untuk bertanya dulu, bukankah Void Swallowing Flame adalah favorit priamu atau semacamnya? Xiao Yan mengerutkan kening, dan bukannya langsung menyetujui kata-kata Hun Daer, dia bertanya lagi. Bah, jangan bicara omong kosong, aku tidak suka itu. Hun Daer mendengus tidak puas, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, memutar matanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tapi, jika memang begitu tertarik, jika demikian, aku bisa membuat pengecualian dan membiarkanmu menjadi favorit laki-lakiku. Aku juga bisa membuat pengecualian dan membiarkanmu menjadi budak perempuanku. Xiao Yan mencibir dengan jijik, tidak mempercayai sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Hun Daer berkata, tapi jika dia punya kesempatan, dia benar-benar ingin mereformasi gadis ini, dan akhirnya mempermalukannya dalam pikiran sadarnya sampai dia pingsan. Sepertinya Anda tidak keberatan dengan syarat yang saya usulkan. Dalam hal ini, saya berharap kita dapat bekerja sama dengan bahagia. Hun Daer tidak peduli dengan kata-kata Xiao Yan, melainkan membawa topik kembali ke masalah kerja sama. Dia mengulurkannya. Dia mengangkat tangan gioknya, tersenyum manis, dan berkata. Melihat telapak tangan giok putih itu, Xiao Yan tidak berniat mengulurkan tangan. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak perlu ada tindakan munafik di antara kita. Ini menjijikkan. Kenapa? Apakah kamu bahkan tidak mau menyentuhnya tanganku sekarang? Tubuh Hun Daer sedikit menegang dan dia berkata. Karena kamu juga tahu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Xiao Yan berkata dengan tenang, kerja sama di antara kita telah selesai. Kamu bantu aku mendapatkan Void Swallowing Flame, dan aku akan membantumu menangani jiwa.
Kaisar, adapun hal-hal lain, lihatlah suasana hatiku, aku tidak ingin memanfaatkanmu lagi. Hal-hal itu telah terjadi di kehidupan lampau, tidak bisakah kamu menganggapnya sebagai masa lalu? Hun Daer melihat ekspresi Xiao Yan yang seperti bisnis. Ekspresinya sedikit pahit saat dia menggigit bibir merahnya dengan lembut. Jika kamu tidak menjawab, maka aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu dan aku akan pergi dulu. Xiao Yan mengabaikan kata-kata Hun Daer dan berbalik diam-diam untuk pergi, sampai Hun Daer berteriak lagi di belakangnya beberapa kengganan. Setelah menyebutkan namanya, dia berbalik dan memandang dengan acuh tak acuh pada gadis berbaju putih yang berada di ambang kehilangan kendali. Bukan kamu yang terluka, tentu saja kamu bisa melakukannya dengan mudah. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang, hanya menyisakan Hun Daer yang berdiri diam di tempat yang sama. Setelah meninggalkan kantor Hun Daer, Xiao Yan telah berubah menjadi Hun Suzy lagi karena wajahnya sangat suram dan jelek. Banyak orang berspekulasi bahwa dia dimarahi oleh Hun Daer, jadi dia dengan sangat sadar tidak menyentuh kesialannya, karena takut dia akan dimarahi oleh Hun Suzy secara tidak sengaja. Setelah kembali ke kediaman Hun Suzy, Xiao Yan hanya melepas penyamarannya dan bersandar di kursi. Ia menyesali tindakannya yang menyelinap ke dalam klan Hun, bukan karena masalah Hun Daer, melainkan karena perasaannya terhadap Hun Suzy anggota klan itu sendiri memiliki rasa jijik yang alami. Niat membunuhnya hampir mencapai puncaknya ketika dia tinggal di sini, tetapi karena penyamarannya, dia tidak dapat membunuh sebanyak yang dia inginkan. Saya benar-benar tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan ini lebih lama lagi. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya dan berkata, tempat menjijikkan, ras yang menjijikkan. Tuan, Anda sepertinya mengenal orang bernama Hun Daer itu. Setan kecil itu muncul dari tubuh Xiao Yan. Dia meringkuk di pelukan Xiao Yan dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah ada sesuatu antara kamu dan dia? Baiklah, kata Xiao Yan lembut. Dia mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, Hun Daer adalah kekasih masa kecilnya. Ketika dia masih muda, dia tinggal di keluarga Xiao, sama seperti Suner sekarang memasuki keluarga Xiao. Perasaannya terhadap Hun Daer awalnya terbatas pada hubungan kakak adik antara kakak laki-laki dan adik perempuannya, dan dia tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas. Yang benar-benar mengubah hubungan mereka adalah masa ketika semangat juangnya dihapuskan. Mereka yang telah dikalahkan olehnya semua datang untuk mengejeknya, dan teman-teman yang pernah menjadi saudara juga datang untuk menambah hinaan pada lukanya kegelapan karena malu di tengah ejekan Tanceng. Tapi itu menarik pengejaran, dan orang-orang yang mengejarnya dikirim oleh ayahnya. Tepat ketika dia putus asa, seorang wanita berambut putih jatuh dari langit, membunuh musuh yang mengejarnya, dan menyelamatkan Xiao Yan, yang berada di ujung tali. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupnya, tapi dia tidak menyangka setelah dia saat aku paling putus asa, aku bertemu teman bermain masa kecilku. Saat orang putus asa, mereka akan selalu menganggap orang yang menyelamatkan mereka sebagai dewa, tidak terkecuali Xiao Yan. Dengan bantuan Hun Daer, dia memulihkan semangat juang yang telah dihapuskan. Mereka rukun untuk sementara waktu, tetapi ketika dia benar-benar pulih, dia menghilang secara misterius lagi. Sebelum pergi, Hun Daer berbisik di telinganya, aku menyukaimu. Sejak saat itulah Xiao Yan menyadari perasaannya terhadapnya. Untuk menemukan jejaknya dan membuat dirinya lebih kuat, Xiao Yan mulai melakukan perjalanan di Kekaisaran Jiama. Namun, hatinya jahat. Dia menyelamatkan hidupnya. Beberapa orang dikhianati oleh orang-orang itu, dan mereka perlahan-lahan menutup hati setelah merasakan buah pahit dari kebaikan tanpa pandang bulu. Dan pada saat itulah dia muncul lagi untuk menenangkan hatinya yang terluka. Ketika dia membunuh seseorang yang tidak memiliki kebencian terhadapnya untuk pertama kalinya, dia juga di sisinya mengajarinya kata demi kata hidup berlalu karena ini, tanpa rasa takut atau panik di hati saya. Ternyata membunuh adalah hal yang sederhana, selama pisaunya diangkat dan dijatuhkan, kehidupan akan hilang. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai keinginannya. Di tengah tatapan ketakutan dan panik semua orang, dia tiba-tiba menyadari satu hal. Di dunia ini, kebaikan tidak ada gunanya. Hanya kekuatan absolut yang bisa membuat semua orang takut. Tapi ketika dia ingin berbagi kegembiraan ini, dia menghilang dari hidupnya lagi. Dia ingin menemukan gadis itu, menemukan gadis yang mengulurkan tangannya di saat paling putus asa. Dia adalah satu-satunya orang yang memberinya secercah cahaya. Dia membunuh dua bersaudara yang menjebaknya,
kembali ke kota Wutan, dan menyaksikan adegan di mana ayahnya mengorbankan seluruh klannya untuk sebuah terobosan. Setelah membunuh satu-satunya kerabatnya di dunia, Xiaoyan menemukan dirinya di antara mayat-mayat sepanjang malam. Saat fajar tiba, dia membakar seluruh keluarga Xiao dengan api, lalu berbalik dan pergi dengan sepotong kecil batu giok yang dia temukan di tubuh ayahnya. Entah itu kebaikan atau kebencian, semuanya berakhir dengan api ini. Sekarang, dia harus hidup untuk dirinya sendiri. Dia pernah ke Kekaisaran Izumo dan berperang melawan gadis racun langit yang terkenal kejam. Dia juga menginjakkan kaki di Sekte Yunlan dan membantai tanah suci budidaya yang didirikan di puncak Yunlan di benua barat laut. Tahu bahwa ada orang seperti itu. Dia kejam dan kejam. Dia menyangkal semua kerabatnya dan bahkan membunuh ayah kandungnya. Dia menerima semua reputasi ini. Setelah mengalami banyak hal, dia pergi ke Zhongzhou, di mana dia akhirnya melihat sosok yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Namun, yang menunggunya adalah pengepungan seperti jaring. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu menyembunyikannya darimu lagi. Aku tidak pernah menyukaimu dari awal sampai akhir. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah penyamaranku. Sedangkan untuk menyelamatkanmu, aku hanya berpikir bahwa hal malang ini sepertinya kamu punya nilai. Tapi sekarang sepertinya tindakan ini sangat membantuku. Tolong serahkan sepotong kaisar giok kuno Tuoshe. Kata-kata kejam dan ekspresi acuh tak acuh benar-benar menghancurkan hati Xiaoyan yang sudah hancur. Apa yang dulunya pembicaraan yang lembut kini telah menjadi kebohongan terbesar. Bahkan Xiaoyan, yang telah lama terbiasa dengan pengkhianatan, merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Kelelahan ini tidak hanya bersifat fisik, namun juga mental. Bagaimana jika ternyata yang Anda kejar hanyalah penipuan? Xiaoyan dengan cepat membuat pilihan, bunuh saja. Bahkan Hun Daer meremehkan potensi Xiaoyan. Meskipun pertempuran itu berakhir dengan kekalahan Xiaoyan, orang-orang yang dibawanya ditinggalkan di sana selamanya. Dan yang paling penting adalah dia juga Xiaoyan tidak berhasil dipertahankan, bahkan jika beberapa Douzun mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka tidak dapat mempertahankannya. Setelah itu, dia melancarkan balas dendam paling gila, dan cabang-cabang istana jiwa dihancurkan satu persatu. Meskipun istana jiwa mengirim banyak orang kuat untuk memburu Xiaoyan, dia selalu bisa melarikan diri. Pada akhirnya, kekuatan Xiaoyan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan Dou Sheng yang kuat tidak bisa lagi mengalahkannya. Setelah dia berhasil memurnikan api iblis teratai murni, reputasinya menyebar ke seluruh benua. Orang-orang pada waktu itu memanggilnya Xiaoyan, orang suci yang murka setan. Dia dan Hun Daer telah bertarung, bekerja sama, menjebak satu sama lain, dan saling menyelamatkan. Yang berubah adalah kedudukannya, namun yang tetap tidak berubah adalah keterikatan di antara keduanya. Kerja sama mereka yang paling sempurna adalah ketika mereka membunuh pemimpin klan jiwa yang baru diangkat, Hun Tiandi. Hun Daer mewarisi posisi pemimpin klan, dan dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Kini, yang ingin mereka ciptakan kembali adalah kerja sama sempurna sebelumnya. Adapun setelah itu, harus proses tongkat atau tongkat api saya. Selama Void Swallowing Flame tinggal di klan jiwa, Xiaoyan telah menjalani kehidupan yang tertutup. Tidak ada yang mengungkapkan keterkejutannya tentang ini di mata orang lain. Wajar jika seorang alkemis tingkat tinggi menjauh dari rumah dalam waktu lama untuk memurnikan ramuan. Terlebih lagi, statusnya di klan jiwa cukup tinggi, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentang hal itu. Tentu saja, Xiaoyan tidak melakukan apapun di klan jiwa. Selama periode waktu ini, dia diam-diam memisahkan kekuatan jiwanya dan berkeliaran di sekitar klan jiwa. Di sisi lain, adalah menyelinap ke beberapa tempat yang mirip dengan rumah harta karun untuk melihat apakah ada harta karun. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, di bawah fluktuasi yang disengaja, hampir tidak ada yang bisa mendeteksi ada yang salah. Namun, Xiaoyan tidak mengambil tindakan secara langsung. Setelah menentukan target, dia hanya menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang itu tempat, membuka lorong ruang kecil dan menyembunyikannya, menunggu untuk mengumpulkan barang-barang ini ketika berangkat nanti. Di waktu senggangnya, Xiaoyan mengamati koleksi yang dikumpulkannya dari Hun Suzi. Harus dikatakan bahwa sebagai alkemis nomor satu dari klan Hun, Hun Suzi memiliki harta yang cukup banyak bahan, dan bersama-sama itu bahkan cukup bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan beberapa suan dan kelas 9. Selama periode ini,
Meskipun semangat juang Xiaoyan meningkat pesat, keterampilan alkimianya tidak ketinggalan. Terutama setelah alam jiwanya menerobos kesempurnaan agung alam surgawi, keterampilan alkimianya dapat dianggap telah maju pesat. Ketika dia menerobos setelah Dou Sheng, bahkan memurnikan beberapa ramuan kelas 9 memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, apalagi sekarang dia telah menerobos ke alam kekaisaran. Menurut perkiraan Xiaoyan, dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya saat ini, tingkat keberhasilan menyempurnakan pil harta karun kelas 9 biasa setidaknya 90%, atau bahkan 100%. Bahkan jika dia menyempurnakan pil misterius kelas 9, dia juga lebih dari 70% yakin. Sedangkan untuk ramuan emas kelas 9, ini sedikit lebih sulit. Dia hanya memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 30% hingga 40%. Namun, dia tidak memiliki resep dan bahan obat untuk ramuan emas kelas 9 di masa lalu. Bahkan sekarang, setelah mengambil alih koleksi dari Hun Suzy, dia hanya memiliki satu resep untuk ramuan emas kelas 9 hanya 3/4 dari bahan obat, dan sisanya adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar, jadi dia hanya bisa mundur selangkah dan melihat apakah dia bisa menyempurnakan Suandan kelas 9. Kekuatannya saat ini sudah berada pada tahap awal dari Seven Star Fighting Saint. Jika dia ingin membuat terobosan, itu pasti akan memakan banyak waktu. Jika dia mengambil Suandan kelas 9, dia setidaknya bisa menerobos tahap akhir dari bintang 7 atau bahkan puncak bintang 7. Sedangkan untuk ramuan emas kelas 9, itu mungkin memiliki efek yang besar bahkan pada orang suci pertarungan bintang 9, tetapi bahkan Xiaoyan belum pernah melihatnya seperti itu, tingkat ramuan di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan sebodoh itu untuk menyempurnakan Suandan kelas 9 di markas klan jiwa. Bagaimanapun, menyempurnakan Suandan kelas 9 membutuhkan energi yang sangat besar dan akan menyebabkan keributan besar. Kaisar jiwa akan sangat menyenangkan untuk keluar dari pengasingan karena terkejut, jadi Xiaoyan hanya mengumpulkan bahan obat tambahan yang diperlukan untuk menelan Suandan kelas 9. Di waktu luangnya, Xiaoyan juga mengeluarkan 9 keterampilan di menurat yang tersisa dan meninjaunya. Dengan peningkatan kekuatannya, dia sekarang dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan dari gerakan yang diciptakan sendiri ini Raja Naga Utara, yang telah menguasai formasi iblis transformasi naga, mengandalkan mematikan 9 jue kemarahan iblis. Dia pasti akan menggunakan jurus ini lagi saat menghadapi Kaisar Jiwa dan Api Penelan Kekosongan di masa depan. Xiaoyan tinggal di klan Hun selama lebih dari sebulan. Tepat ketika dia mulai sedikit bosan, Hun Daer akhirnya mengirimkan berita dan memberitahunya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sebuah berita, yaitu orang kedua dari klan jiwa, Void Swallowing Flame, telah keluar dari pengasingan. Awalnya, menurut rencana awal Xiaoyan, ketika tidak ada cara untuk menghadapi api menelan kekosongan, dia pasti akan menghindari api menelan kekosongan terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk menangkapnya ketika ada kesempatan yang cocok, tapi Hun Dai saya mencobanya. Rencana yang dia berikan memerlukan partisipasi Void Tunyan. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xiaoyan bangkit dan berjalan menuju tempat mundurnya Void Tunyan. Sebagai orang kedua dalam komando klan jiwa, Void Tunyan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Hun Suzy. Dia berada di urutan kedua setelah pemimpin klan jiwa, Hun Tiandi. Di seluruh klan jiwa, dia adalah seluruh klan jiwa dapat berlanjut hingga hari ini. Jadi di hati banyak anggota klan, api menelan Void bahkan lebih penting daripada Kaisar Langit Jiwa, pemimpin klan jiwa. Saya yakin Kaisar Hun Tian telah menyadari situasi ini sejak lama. Dengan karakternya, dia secara alami akan sedikit tidak puas dengan api penelan kekosongan itu sendiri. Masalah di hati Kaisar Hun Tian. Akar duri, yang disebut kekuatan tinggi mengguncang tuannya, tidak lebih dari ini. Namun, betapapun tidak puasnya Kaisar Jiwa, dia tidak akan menunjukkannya. Bagaimanapun, klan jiwa saat ini masih membutuhkan api penelan kekosongan untuk dipertahankan, sehingga kedua pihak masih dapat menunjukkan hubungan kerjasama yang baik untuk sementara waktu. Hubungan yang agak cacat ini, klan jiwa saat ini telah diperkuat, tetapi jika salah satu pihak dapat merusak keseimbangan ini, maka hubungan ini akan runtuh seketika. Dalam hati Xiaoyan, jika tidak ada campur tangan dari kekuatan eksternal lainnya, orang yang paling mungkin menang pastilah Kaisar Jiwa. Dari sudut pandang Xiaoyan sendiri, di antara semua musuh yang dia temui di kehidupan masa lalu dan sekarang, Kaisar Jiwa jelas merupakan yang paling menakutkan. Dibandingkan dengan dia, metode Void Swallowing Flame itu masih terlalu kekanak-kanakan. Tuan Xianwu,
Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Xiao Yan berdiri di luar istana tempat tinggal Xian Wu Tunyan, berpura-pura sangat hormat, dan di dalam tubuhnya, sebagai roh api yang aneh, setan kecil itu berusaha keras untuk menekan auranya. Dia bisa merasakan bahwa di istana ini, ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya yang bangkit. Begitu dia menyadari keberadaannya, itu pasti akan membahayakan tuannya. Itu kamu, Hun Suzi, jika ada yang harus kamu lakukan, tolong beritahu aku. Ketika suara Xiao Yan jatuh, api gelap tiba-tiba muncul di ruang di depannya, dan api hitam mengembun menjadi garis yang ditutupi dengan tanda hitam. Sosok itu muncul, dan ketika dia muncul, energi di antara seluruh dunia mulai bergetar hebat seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Di tubuhnya, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap yang sangat kuat, yang bahkan lebih kuat daripada saat dia menggunakan tangan menelan jiwa naga hitam. Ini adalah api aneh kedua dalam daftar api aneh, api menelan kekosongan. Api menelan kehampaan, peringkat kedua dalam daftar api aneh, satu peringkat lebih tinggi dari api iblis teratai murni yang dimiliki Xiao Yan bekerja sangat keras untuk mendapatkannya di kehidupan sebelumnya. Terlihat betapa mengerikannya kekuatannya. Api ini lahir dalam ketiadaan konon bisa menelan langit dan bumi. Api iblis teratai murni memiliki kekuatan pemurnian, sedangkan api menelan kekosongan memiliki kekuatan melahap. Di seluruh benua Douqi, hanya ada sedikit makhluk yang dapat menahan kekuatan melahap ini naga hitam sebelumnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa tangan penelan jiwa telah berulang kali mengalahkan musuh yang kuat, dan kekuatan melahap api penelan jiwa jauh lebih kuat daripada tangan penelan jiwa naga hitam. Terlebih lagi, bahkan jika kekuatan melahap yang aneh dari api menelan kekosongan tidak termasuk, kekuatannya sendiri sangat menakutkan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada api iblis teratai murni yang ditemui Xiao Yan di ruang api iblis di kehidupan sebelumnya. Api iblis teratai murni hanya tentang kekuatan dari Sein Petarung Bintang 6, sedangkan api menelan kekosongan memiliki tingkat budidaya Sein Petarung Bintang 9 di tahap awal. Tentu saja, alasan mengapa api iblis teratai murni jauh lebih lemah terutama karena ia ditundukkan oleh orang suci iblis teratai murni dan disegel di ruang api iblis. Ia tidak dapat berlatih secara normal, sehingga kekuatannya akan tertinggal bukan kecelakaan itu, bahkan jika api iblis teratai murni tidak sekuat api menelan kekosongan, itu tidak akan jauh berbeda. Dengan kekuatan Sein Petarung Bintang 9 dari api pemakan kekosongan di tahap awal, dan tubuh api alien, hampir tidak ada seorang pun di seluruh benua pertarungan Qi, kecuali beberapa makhluk yang telah mencapai puncak benua Qi. Fighting Sein, bisa bersaing dengannya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yakin akan kemenangan melawan Void Swallowing Flame. Namun, Xiao Yan secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menantang api alien yang menakutkan ini sendirian, apalagi di rumah jiwa klan. Tuan Wu, Sang Patriark memintaku untuk datang kepadamu. Dia berkata bahwa rencananya bisa dimulai. Xiao Yan masih berpura-pura sangat saleh, tapi meski terlihat seperti itu, dia sebenarnya kesakitan di dalam hatinya tidak berdaya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis kelas 9, tapi dia terlihat seperti perempuan jalang. Penampilannya sepenuhnya ditiru oleh Hun Suzi dalam ingatannya. Hun Suzi, yang disebut alkemis nomor 1 dari klan jiwa, memiliki sikap yang sama terhadap Void Swallowing Flame seperti yang dia lakukan terhadap ayahnya sendiri, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan harus ragu bahwa ini apakah Suzi dalam nama orang itu berarti anak dari Void Swallowing Flame. Tapi nyatanya, ini juga normal. Lagi pula, Void Swallowing Flame di Zephyr yang digunakan oleh Hun Suzi diberikan oleh Void Swallowing Flame selama Void Swallowing Flame menginginkannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Dia bisa mengambil kembali Dao Ziwo di tangannya, jadi Hun Suzi sangat hormat. Jika Hun Suzi diberi kesempatan untuk memurnikan api yang menelan kekosongan, dia tidak akan pernah melakukannya jadilah rendah hati lagi. Bukannya kita harus bersiap untuk sementara waktu, mengapa kita mengambil tindakan begitu cepat? Void Tunyan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu apa rencana Xiao Yan. Itu adalah tindakan melawan ras kuno lainnya. Dia telah membantu klan jiwa dalam menyelesaikan tindakan genosida serupa berkali-kali. Namun, menurut rencana awal mereka harus mempersiapkan setidaknya 10 tahun lagi untuk secara resmi menargetkan 6 suku kuno lainnya. Tuan Xianwu tidak mengetahui apa-apa. Belakangan ini, 6 klan lainnya tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk tentang tindakan klan kita. Mereka tidak hanya membentuk aliansi,
Tetapi mereka juga menghancurkan semua cabang istana jiwa di Zhongzhou, jadi pemimpin klan memutuskan menyerang terlebih dahulu dan membunuh salah satu klan, membuat mereka curiga satu sama lain, sehingga menghancurkan aliansi. Xiao Yan segera melontarkan kata-kata yang telah disiapkan. Apakah istana jiwa telah dihancurkan? Kalian menjadi semakin tidak berguna. Setelah mendengar berita itu, wajah Void Swallowing Yan menjadi sedikit suram. Dia mendengus dingin dan berkata, kalau begitu tekan Kaisar Hun Tian berkata, klan mana yang akan kita tuju menyerang lebih dulu? Klan Batu atau klan Roh? Tuan Qisuwu, sesuai keinginan pemimpin klan, target kita kali ini adalah klan Yan. Lanjut Xiao Yan. Apa yang dilakukan Kaisar Langit Jiwa orang itu? Bukankah dia mengatakan bahwa kita harus mulai dengan suku yang paling lemah dulu? Mendengar perkataan Xiao Yan, Void Tunyan juga tertegun sejenak, lalu mengumpat dengan marah, meski mereka belum secara resmi mengambil tindakan. Untuk menghadapi suku lain, kami sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, dan kami juga sudah memastikan suku mana yang harus diserang terlebih dahulu jika kami mengambil tindakan. Menurut penyelidikan mereka sebelumnya, di antara 6 suku yang tersisa, klan kuno adalah yang terkuat, klan Guntur dan klan Api sama-sama kuat, dan klan Roh dan klan Batu adalah yang terlemah mengambil tindakan, mereka harus mulai dari 2 suku ini. Namun, Kaisar Langit Jiwa sekarang tapi memberitahunya bahwa mereka akan mulai dengan klan Yan dulu. Bukankah ini membuat dirimu tidak bahagia? Sang Patriark mengatakan bahwa ini adalah tindakan pertama kami, dan suku lain tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun. Saat kami lengah, kami dapat menghadapi suku Yan dengan lebih mudah daripada saat mereka siap. Ini juga akan menguntungkan kami dalam adapun tindakan klan Roh, meskipun mereka sudah siap, akan mudah bagi kita untuk menghadapinya, jadi kita bisa menyimpannya untuk nanti. Tidak ada keraguan bahwa dalam hal menipu orang, tidak ada seorang pun berani melakukannya. Mengaku sebagai yang nomor 1, rencana yang semula penuh kekurangan ini ternyata menjadi sangat masuk akal menurut penjelasannya. Hingga setelah dipikir-pikir sebentar, Void Swallowing Flame justru merasakan kelayakan rencana ini, tidak rendah. Rencana ini telah diberikan kepadanya oleh Hun Daer sebelumnya. Namun, rencana awal Hun Daer adalah untuk klan Guntur, tetapi Xiao Yan mengubahnya menjadi klan Api. Alasannya sangat sederhana, dia juga menginginkan beberapa api aneh lainnya di tangan klan Yan. Meskipun kecuali api leluhur emas 9 meter, 2 lainnya tidak berperingkat tinggi, tetapi karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dia tentu tidak akan melewatkan ini, peluang. Dalam hal ini, mari kita lakukan apa yang dikatakan Kaisar Langit Jiwa. Kapan kita akan mengambil tindakan? Tanya Void Swallowing Flame. Dalam setengah bulan, konferensi api hitam 10 tahun klan Yan akan diadakan. Pada saat itu, pemimpin klan Yan, Yan Jin, akan pergi ke pegunungan api hitam untuk menjadi tuan rumah konferensi. Kita hanya perlu mengintai di sana dan menunggu kesempatan. Kami tidak akan menyelinap ke klan Yan kali ini. Secara internal, Void Swallowing Flame bertanya dengan sedikit terkejut. Di masa lalu, mereka selalu menyelinap ke interior ras kuno itu dan kemudian menggunakan Void Swallowing Api untuk menutup ruang. Mengapa mereka mengubah strategi kali ini? Menurut instruksi dari pemimpin klan, orang terkuat di antara klan Yan adalah Yan Jin. Selain itu, yang lain tidak perlu takut. Selama pemimpin klan-klan Yan menyelesaikan sisanya, itu akan mudah. Apalagi, ketika pemimpin klan Yan keluar, pemain catur dari klan kita yang menyelinap ke dalam klan Yan juga akan mengeluarkan batu giok kuno itu. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menutup pintu dan memukuli anjing itu, dia punya lebih banyak trik, jadi tekan saja orang itu. Ayo kita lakukan. Xuan Wu Tunyan mendengus dingin dan berkata, Kaisar Jiwa Surga, yang masih dalam pengasingan, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memikul kesalahan besar yang tak terhitung jumlahnya tanpa terlihat, dan sasaran kesalahannya akan tetap menjadi musuh bebuyutan klan jiwa mereka, keturunan klan Xiao. Oleh ngomong-ngomong, Tuan Su, Xiao Yan dengan lembut menggali cincin itu, mengeluarkan beberapa pil yang mengandung fluktuasi energi yang kuat, dan berkata, ini adalah pil kelas 9 yang dipesan oleh Bapak Bangsa. Tuan Xianwu. Cukup. Melihat pil harta karun kelas 9 itu, Wu Tunyan mengangguk puas. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil pil itu. Melihat ini, Xiao Yan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Permainan catur sudah ditetapkan. Yah, tidak lama lagi waktunya panen.
Klan Yan terletak di sudut terpencil di barat Zhongshu. Jika seseorang mengikuti petunjuk di peta untuk menemukan lokasi klan Yan, mereka akan sangat kaget, karena di sana ada hamparan tanah yang tak berujung. Terdapat gunung berapi, dan banyak di antaranya merupakan gunung berapi aktif yang sedang meletus, dan lokasi klan Yan tersembunyi di antara gunung berapi aktif tersebut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa masyarakat klan Yan tinggal di gunung berapi, tetapi mereka memilih untuk membuat ruang mandiri di area ini, mirip dengan dunia kuno dari klan kuno dan dunia jiwa dari klan jiwa. Meskipun klan Yan tidak sekuat ras kuno dan ras jiwa, tetapi sebagai ras kuno, mereka masih memiliki warisan seperti itu, dan pintu masuk ke dunia api ada di gunung berapi, dan magma saat itu, letusan gunung berapi adalah garis pelindung alami dunia api. Tidak hanya itu, karena energi api yang kuat, terdapat juga beberapa api aneh yang tersembunyi di gunung berapi tersebut. Api batu vulkanik di tangan pemimpin klan Yan Yanjin ditemukan di gunung berapi ini, dan api lainnya, meskipun tidak seperti itu, sebagus api aneh, itu jauh lebih kuat dari api semangat juang biasa. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak orang yang terampil dan berani dari suku Yan mencari api di magma tersebut. Konferensi Xuanhuo adalah acara penting klan Yan dari 8 suku kuno. Tempat utama diadakannya adalah di pegunungan Xuanhuo dekat klan Yan. Akumulasi juga telah mengumpulkan banyak energi di bawah tanah di pegunungan Xuanhuo, sehingga area ini juga dapat dianggap sebagai tanah suci bagi pembudidaya atribut api. Konferensi Xuanhuo hanya diadakan setiap 5 tahun sekali, dan pesertanya pada dasarnya adalah talenta muda dan berbagai orang jenius. Konferensi semacam ini agak mirip dengan kompetisi pemeringkatan akademi Kanaan, banyak sekali rewardnya, tapi kamu juga akan menikmati benefit yang disebut Earth Fire Temperate Body. Tubuh penempaan api bumi, ini adalah metode rahasia khusus yang digunakan oleh suku Yan untuk mengaktifkan energi atribut api di gunung berapi untuk melunakkan tubuh fisik terlebih lagi. Setelah mengalami hal ini, orang-orang dengan tubuh yang ditempa oleh api bumi, mungkin mengalami beberapa mutasi pada semangat juang di tubuh mereka, membuat kekuatan serangan mereka lebih kuat daripada mereka yang berada pada level yang sama. Di bawah dorongan seperti inilah suasana budidaya suku Yan sangat antusias. Pada dasarnya, ada kuda hitam di setiap konferensi. Awalnya, kuda hitam terbesar tahun ini adalah Huo Xuan dan Huo Zi, tetapi karena Huo In jebakan reruntuhan naga, keduanya kehilangan api aneh dan garis keturunan Kaisar Dou mereka sendiri, dan kekuatan mereka menurun drastis. Meskipun tetua klan menggunakan rahasia klan untuk mengisi kembali garis keturunan Kaisar Dou untuk mereka berdua, insiden sebelumnya yaitu pemisahan paksa dari garis keturunan Kaisar Dou dan api aneh masih mempengaruhi fondasi mereka, dan yang paling penting ya, keduanya juga menjadi sedikit depresi karena kejadian itu. Bahkan Huo Zi, meskipun dia jauh lebih dekaden dengan mata telanjang, telah berlatih jauh lebih serius dari sebelumnya untuk membalaskan dendam para tetua yang meninggal di reruntuhan naga api garis keturunan Kaisar Dou yang dia tunda. Qi tidak dapat menerobos dan bahkan tidak kembali ke level Douzong. Namun, Yan Jin tetap memilih untuk membawa mereka ke sini. Di satu sisi, dia ingin menghibur mereka lagi, dan di sisi lain, dia ingin menggunakan kekuatan tubuh pemarah api bumi untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan mereka darinya, dihisap oleh api aneh. Setelah gejala sisa akibat perceraian dihilangkan, mereka berdua awalnya adalah calon pemimpin klan. Saat melatih mereka, Yan Jin juga mencurahkan banyak tenaga untuk mereka, jadi tentu saja dia tidak melakukannya ingin menyerah begitu saja. Di bagian terdalam pegunungan Xuanhuo terdapat paviliun Xuanhuo yang khusus dibangun di sini oleh suku Yan untuk menyelenggarakan konferensi Xuanhuo. Saat ini, banyak tokoh yang berdiri di paviliun Xuanhuo. Salah satunya sejumlah kecil orang-orangnya adalah anak-anak muda yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Xuanhuo kali ini. Hanya beberapa lusin yang merupakan anggota senior klan Yan. Sisanya adalah penjaga yang dikirim oleh klan Yan kali ini, klan Yan, Yanjin. Meskipun konferensi Xuanhuo ini tidak mengirimkan terlalu banyak personel tingkat tinggi, fakta bahwa pemimpin klan Yan secara pribadi bertanggung jawab sudah cukup untuk menunjukkan bahwa klan Yan sangat mementingkan konferensi ini. Pertama, untuk melindungi para junior ini, dan kedua, harus diperhatikan. Melihat metode generasi muda ini, bagi ras kuno seperti mereka, sangatlah penting untuk memiliki generasi muda yang berprestasi. Jika generasi muda ini hanyalah lumpur yang tidak dapat menahan tembok, bahkan jika mereka memiliki darah Kaisar Dou di tubuh mereka, ras ini cepat atau lambat akan jatuh. Awalnya,
Klan Yan memiliki dua orang, Huo Xuan dan Huo Zi, yang setidaknya dapat mempertahankan kemakmuran klan Yan selama ratusan tahun setelah kematian Yan Jin. Namun, karena dampak dari reruntuhan naga api, keduanya terkena dampak yang parah, jadi sekarang klan Yan bahkan tidak bisa. Tidak ada anak muda yang mendukung adegan tersebut. Aduh, Yan Jin melirik ke arah Huo Xuan, yang masih sedikit dekaden, dan kemudian ke Huo Zi, yang memiliki wajah keras kepala. Setelah menghela nafas, dia mengalihkan perhatiannya ke junior yang tersisa. Juga ada yang berharap klan Yan akan memiliki anak muda lain yang berbakat dan mampu memikul tanggung jawab besar. Setelah memilah pikiran batinnya, Yan Jin juga berdiri dan hendak mengumumkan dimulainya konferensi, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap ruang di depannya dan berteriak dengan tegas, "He Fang Xiao Xiao. Jangan sembunyikan kepala dan ekormu di sana, kenapa kamu tidak segera muncul?" Seluruh klan dalam keadaan siaga. Dari paviliun Xuanhuo, dia melihat ke ruang yang dilihat Yan Jin dengan waspada. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan Yan, persepsi semacam ini sangat tajam. Di bawah tatapan banyak mata, sosok yang terbungkus api hitam perlahan keluar dari ruang yang berputar. Suku Yan yang berjaga tersenyum dengan tenang dan berkata, "Semuanya, kalian baik-baik saja." "Itu kamu, Hun Susi." Seorang wanita cantik berbaju merah di sebelah Yan Jin memandang pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, dengan ekspresi yang sama di wajahnya. Yilin, kekuatannya juga ada di Sein pertarungan bintang 7, dan alam jiwanya juga di alam surgawi dan Dzogchen. Dibandingkan dengan Hun Suzi sebelumnya, tidak banyak perbedaan, dan dilihat dari reaksinya, jelas dia mengenal Hun Suzi. "Kamu orang yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya sebenarnya berani muncul. Peri roh api, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, tapi kamu masih terlihat sama." Xiao Yan memandang wanita cantik berbaju merah dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Adapun apa yang kamu katakan untuk menipu tuan dan menghancurkan leluhur, kurasa tidak hantu tua itu adalah seorang guru. Selain itu, saya adalah anggota klan jiwa. Wajar jika saya bekerja untuk klan jiwa. Bagaimana saya bisa menipu tuan dan menghancurkan leluhur? Bah, kamu penjahat tercela, Don, jangan dekat-dekat denganku." Peri Huoling hendak mengutuk, tetapi Yan Jin menghentikannya. Dia memandang Hun Suzi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini adalah konferensi Xuanhuo klan Yanku. Apa niatmu menerobos pegunungan Xuanhuo? Seperti yang dikatakan pemimpin klan Yan Jin, klan jiwaku telah berteman dengan klan Yan selama beberapa generasi, jadi ku dengar para bangsawan mengadakan konferensi api misterius, jadi aku datang ke sini untuk mengamatinya." "Apa tujuannya?" Xiao Yan tersenyum, nada dan gerak tubuhnya saat ini tidak dengan sengaja meniru Hun Suzi, sehingga orang lain merasakan perasaan disonansi yang tidak dapat dijelaskan. Namun, rasa disonansi ini segera digantikan oleh kata-kata Xiao Yan. Guncangan yang disebabkan olehnya telah hilang sepenuhnya. Bahkan anjing pun tidak mempercayai hal ini. Klan jiwa dan klan api telah berteman selama beberapa generasi. Apakah kamu bercanda? Belum lagi, beberapa waktu lalu, orang-orang dari klan jiwalah yang menyerang klan Yan mereka di reruntuhan naga api. Huo Zi di bawah memandang Hun Suzi di langit dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Kelompok orang inilah orang-orang klan jiwa mengambil api anehnya dan garis keturunan Kaisar Dou, dan membunuh para tetua itu. Konferensi Xuanhuo adalah acara besar dalam klan Yan kami. Saat ini tidak terbuka untuk umum. Sebaiknya Anda kembali, kata Yan Jin dingin, orang yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Jika dia tidak memiliki keraguan-raguan, saya khawatir saya akan mengambil tindakan untuk menangkapnya sejak lama, dan menanyakan apa tujuan datang ke sini. Namun, dia juga tahu bahwa karena Hun Suzi berani muncul sendirian, dia pasti punya rencana cadangan. Jika dia bertindak gegabah, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap orang ini, jadi dia memilih untuk menghentikan Peri Huoling. Lihat apa yang terjadi, tapi hatiku menjadi lebih waspada. Benarkah? Sayang sekali. Awalnya aku ingin melihat dengan mataku sendiri betapa ajaibnya badan penempa api bumi. Xiao Yan menghela nafas dengan penyesalan, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Karena klan Yan tidak melakukannya. Jika kamu selamat datang aku tidak punya pilihan selain pergi. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu dibicarakan dengan pemimpin klan Yan Jin." "Oh, apa yang ingin kamu diskusikan denganku?" Ada beberapa orang yang tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan. "Jieji,
Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin mengundang pemimpin klan Yanjin untuk mengunjungi klan jiwa kita sebagai tamu. Xiao Yan menunjukkan senyuman aneh, senyum penjahat standar. Kepala keluargaku sangat merindukan Patriark Yanjin. Demi persahabatan antara kedua klan, aku yakin Patriark Yanjin kamu tidak akan menolak permintaan ini, kan? Sombong, kamu bukan siapa-siapa, dan kamu berani melepaskanku. Pemimpin klan, apakah kamu akan pergi ke klan jiwamu? Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebelum Yan Jin dapat menjawab, seorang tetua berambut merah di sampingnya berteriak dengan marah. Pria ini juga seorang tetua klan Yan, dan kekuatannya berada di tahap akhir Dosein bintang 6, terkenal di antara 7 suku karena temperamennya yang buruk. Hari ini aku akan menangkapmu terlebih dahulu, dan membiarkan kepala keluargamu datang menjemputmu secara langsung di masa depan. Tetua itu menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan kemudian dia menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya. Semangat juang merah itu seperti lava, bergerak menuju yang terakhir diledakkan dengan ganas. Dilihat dari fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya, bahkan seorang suci petarung bintang 5 tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Trik kecil. Menghadapi serangan tetua itu, Xiao Yan juga tersenyum, dan kemudian api hitam aneh keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan tangan magma raksasa itu, dan tubuh tetua itu bahkan lebih. Dia terlempar oleh ini, pukulan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Seven Star Fighting Saint, merasakan momentum yang muncul dari Xiao Yan, ekspresi perih Wolling dan yang lainnya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan semacam ini, bahkan di antara klan Yan, hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin klan, kecuali perih Wolling, kecuali penatua tertinggi lainnya yang tinggal di klan, tidak ada yang bisa melawannya. Tetapi dia sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya di sekitar 6 bintang sebelumnya, sehingga mendiang penatua bintang 6 menderita kerugian besar ketika dia bertemu dengannya. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Xiao Yan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, pukulan barusan sudah cukup untuk membunuh tetua bintang 6 secara instan, bukan karena dia ingin menunjukkan belas kasihan, tapi karena dia ingin menunjukkan belas kasihan. Dia kini memainkan identitas Hun Suzi, jadi dia hanya perlu menunjukkan kekuatan Hun Suzi sendiri. Metode orang ini menyembunyikan auranya sangat canggih. Dia bahkan menyembunyikannya dariku. Yan Jin memandang Xiao Yan yang meledak dengan aura bintang 7, dan wajahnya juga sangat serius, karena bahkan dia tidak bisa melakukannya. Deteksi Xiao Yan sekarang. Kekuatan sebenarnya datang. Beberapa tetua di belakang roh api peri dengan cepat mengeluarkan slip giok luar angkasa dan dengan cepat menghancurkannya. Namun, kekuatan luar angkasa menyebar, tetapi tidak membentuk saluran luar angkasa. Ada sedikit rasa dingin di hati orang-orang. Dengan tampilan ini, sepertinya ruang di sekitarnya terhalang. Tampilan ini, sama seperti saat kita berada di reruntuhan naga api. Huo Zi di bawah mengepalkan tinjunya dan menatap Hun Suzi di langit dengan wajah dingin untuk membuka saluran luar angkasa di reruntuhan naga api. Fenomena serupa juga terjadi kali ini. Hun Suzi, kamu harus berpikir jernih. Perilakumu hari ini akan memicu perang antara dua klan. Yan Jin memandang Hun Suzi dan berteriak dengan tegas. Meskipun kekuatan klan Yan-nya tidak sebaik klan kuno, jika klan Hun sungguh jika dia ingin menyerang klan api, dia harus menggigit sepotong daging klan jiwa, tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Dan dia juga memutuskan bahwa selama dia keluar, dia akan segera mencari aliansi dengan ras lain. Pada saat itu, ras jiwa harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Kepala Yan Jin terlalu khawatir. Selama semua orang dari Yan Jin tersingkir, tidak akan ada perang apapun. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lagi pula, selama Anda, Ketua Yan Jin, ikutlah dengan kami dengan patuh, maka tidak akan ada perang. Hal ini juga dapat menghindari perang antara dua klan. Mengapa pemimpin klan Yan Jin tidak memberikan kelonggaran apapun atas persahabatan antara kedua klan? Hah? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yan Jin mendengus dingin. Yan terus berbicara omong kosong, melangkah maju, dan langsung meraih Hun Suzi. Menghadapi serangan Yan Jin, ekspresi wajah Xiao Yan masih tidak banyak berubah. Serangan The Eight Star Fighting Saint memang sangat kuat, tapi baginya kata, tapi ini bukanlah eksistensi yang tidak bisa diatasi, apalagi pertempuran ini tidak mengharuskan dia melakukannya sendiri.
Saya melihat api hitam melonjak dengan cepat di tubuhnya, dan akhirnya membentuk naga raksasa seperti zat, yang meledak dengan keras ke arah Yan Jin. Ketika keduanya bertabrakan, Yan Jin jatuh ke bawah angin dan terkena ujung lainnya naga api mendorong mundur ribuan meter sebelum hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Melihat ini, semua orang di klan Yan terkejut. Hun Suzi, yang merupakan santo petarung bintang 7, sebenarnya mendorong mundur Yan Jin panggung bintang 8. Mungkinkah Hun Suzi ini masih menyembunyikan kekuatannya? Saat Yan Jin menstabilkan tubuhnya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia melihat api hitam yang melonjak di permukaan tubuh Xiao Yan, dan mengucapkan kata demi kata di tengah-tengah semua orang ekspresi ketakutan, Nihility Swallowing Flame. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan Yan, dia sangat akrab dengan api aneh. Xiao Yan tersenyum sedikit berkumpul di depannya, dan akhirnya mengembun. Itu telah menjadi bentuk manusia, yang merupakan tubuh dari Void Swallowing Flame. Yang memaksa Yan Jin mundur dengan satu pukulan tentu saja adalah satu-satunya cara dia bisa melakukannya sendiri. Yan Jin, kamu bisa bangga karena aku bisa mengambil tindakan secara pribadi. Senyuman aneh muncul di wajah Wu Tunyan, dia membuka telapak tangannya, dan api hitam tak berujung langsung memenuhi seluruh Xuanhuo. Langit di atas pegunungan tampak sangat spektakuler. Mulai hari ini, klan Yanmu akan menjadi sejarah. Void menelan api. Melihat sosok seperti iblis, wajah Yan Jin juga berubah. Itu terlihat sangat jelek, jelas merasakan bahwa lawannya jelas jauh lebih kuat darinya. Jika tidak, mustahil untuk melukainya dengan satu pukulan. Dengan kata lain, Nihility Swallowing Flame sudah menjadi sein pertarungan bintang 9. Setelah menyadari betapa kuatnya lawannya, bahkan Yan Jin tidak bisa menahan perasaan putus asa. Meskipun dia sudah berada di tahap akhir bintang 8, masih ada kesenjangan besar antara dia dan bintang 9, tidak ada orang seperti Xiao di dunia ini. Tidak banyak orang seperti Yan yang bisa melampaui level Doseng. Jika dia bekerja sama dengan pemimpin klan Guntur, Yan Jin masih yakin bahwa dia bisa menahan kebuntuan dengan Void Swallowing Flame. Namun, saat bertarung sendirian, kekalahan sudah diputuskan. Mereka melihat ke arah api penelan kehampaan yang menakutkan di langit, dan mengerahkan semangat juang di tubuh mereka untuk bersiap menghadapi pertarungan putus asa. Pada saat ini, Huo Zi tiba-tiba berkata, "Ketua klan, ini tidak jauh dari klan Yan kita." Mungkin orang-orang di klan itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan akan datang untuk memeriksa situasinya. Selama mereka bisa mengetahui apa itu terjadi di sini, mereka pasti akan mengirim orang-orang datang untuk mendukung, dan selama orang kuat lainnya dari klan tiba, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menolak api penelan kekosongan. Gadis kecil ini benar-benar pintar. Xiao Yan bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita tidak membicarakan apakah kamu bisa bertahan sampai saat itu, bahkan jika kamu bisa. Apakah menurutmu pemimpin klan Yan adalah kesempatan yang bagus untuk meninggalkan klan, dan kami tidak akan merebutnya? Mungkin, orang-orang di dalam itu tidak akan bertahan selama kamu." Petik 2. Apa? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, yang lain mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mungkinkah saat itu klan jiwa menyerang Yan Jin? Apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk menyerang klan Yan? Meskipun tidak ada pemimpin klan di klan, ada juga tetua tertinggi bintang 7 dan orang suci petarung tingkat tinggi lainnya yang ditempatkan di sana. Kekuatan mereka bahkan tidak kalah dengan klan Yao akan menghancurkan mereka semua bersama-sama. Saya tahu bahwa masih banyak orang kuat di klan Yan Anda, dan ada juga orang suci pertarungan bintang 7 yang bertanggung jawab. Namun, menghadapi pengepungan dan penindasan oleh 4 orang suci iblis dari klan jiwa, saya percaya bahwa bahkan penatua tertinggi tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Yan berkata dengan tenang. Mendengar ini, hati peri roh api dan yang lainnya perlahan-lahan tenggelam. Rupanya, mereka juga telah mendengar nama jahat dari 4 orang suci iblis jiwa klan. Anda harus tahu bahwa penatua tertinggi dalam klan Yan baru berada di tahap awal bintang 7, sedangkan 4 orang suci iblis dari klan jiwa semuanya berada di tahap akhir bintang 7 tetua, apalagi mereka berempat. Bekerja sama, pertempuran ini jelas bertujuan untuk mengusir klan Yan. Tentu saja, tindakan efisien seperti itu secara alami tidak direncanakan oleh klan jiwa, tetapi diatur oleh Xiao Yan. Jika itu direncanakan oleh seseorang dari klan jiwa, mereka mungkin hanya mengirim salah satu dari 4 orang suci iblis,
dan kemudian ke dalam. Proses pelaksanaan tugas ada beberapa kecelakaan dalam prosesnya, yang pada akhirnya menyebabkan rencana tidak berjalan lancar. Inilah mengapa Hundaer selalu ingin menundukkan Xiaoyan bawahan klan Hun melakukan sesuatu. Jika Xiaoyan setengah dapat diandalkan, klan Jiwa telah mendominasi dunia. Sialan, pemimpin klan. Ayo lawan mereka. Peri roh api menggigit gigi peraknya dan berkata, meskipun dia seorang wanita, dia lebih berdarah daripada pria. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah melawan musuh. Bahkan jika aku mati, aku harus membiarkan para bajingan dari klan Jiwa ini kehilangan beberapa potong daging. Huo Zidan yang lainnya di sampingnya. Dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada roh api peri dan berkata, saya akan menyeret kekosongan untuk menelan api nanti, dan kemudian menemukan cara untuk merobek celah di ruang itu. Penatua roh api, Anda bawa pemuda dari klan Yan bersamamu. Ayo mengungsi dan pergi ke klan kuno untuk mencari perlindungan dengan pemimpin klan kuno. Tapi ketua klan, kalau begitu kamu. Aku adalah ketua klan dari klan Yan. Bahkan jika aku mati di sini, itu akan menjadi kematian yang memang pantas. Sebelum peri roh api dan yang lainnya selesai berbicara, Yan Jin menyela pembicaraan mereka, lalu dia berbalik, dia menatap ke arah Void Tunyan, pergilah. Jangan biarkan nyawa kami orang-orang tua dikorbankan dengan sia-sia. Bisa melarikan diri. Void Tunyan sambil mencibir, dia perlahan mengulurkan tangannya. Segera, api hitam yang mengerikan menyebar, menutupi seluruh pegunungan Xuanhuo. Di bawah pengaruh api gelap, orang-orang kuat dari klan Yan semuanya dapat dengan jelas merasakan bahwa energi pertarungan di tubuh mereka terkuras dengan cepat. Dan ketika api hitam memenuhi udara, sosok muncul dari pegunungan Xuanhuo. Orang-orang ini ternyata adalah orang-orang dari klan Jiwa. Konferensi yang diselenggarakan oleh klan Yan ini tidak tahu kapan akan dimulai. Klan, yang membuat hati Yan Jin semakin tenggelam. Orang ini benar-benar bisa menggunakan kekuatan melahap sedemikian rupa. Wajah Yan Jin juga sedikit berat. Dia berteriak pelan, dan api merah keemasan keluar dari tubuhnya, yang sebenarnya menyebarkan atmosfer yang memenuhi udara di sekitarnya. Beberapa peradangan hitam kecil. Melihat pemandangan ini, mata Wu Tunyan sedikit menyipit. Dia melihat api merah emas yang keluar dari tubuh Yan Jin, menjilat bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, inilah yang kamu gunakan, api leluhur emas 9 meter dan gunung berapi-api batu ke api alien baru yang menyatu. Tampaknya cukup kuat. Saya harap kekuatannya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Api alien memiliki sifat yang aneh. Jika mereka bertemu tanpa tuan, mereka akan mendapat masalah secara naluriah. Untuk membuat dirinya lebih kuat, belum lagi Void Swallowing Flame sendiri memiliki kemampuan untuk melahap. Meskipun Void Swallowing Flame kini menjadi sein pertarungan bintang 9, naluri ini masih terpatri di tubuhnya, dan dia juga tahu betul bahwa jika dia bisa menelan dua api aneh di tubuh Yan Jin, kekuatannya akan meningkat pesat. Teknik pembakaran surga. Melihat api menelan kekosongan benar-benar menatap api aneh di tubuhnya, Yan Jin juga berteriak dengan dingin, dan api merah emas tiba-tiba berubah menjadi lautan api yang mengamuk, menyapu ke arah orang-orang dari klan Jiwa. Dia tidak menyerang api penelan kekosongan secara langsung, tetapi memilih untuk membunuh sebanyak mungkin orang dari klan Jiwa untuk mengulur waktu bagi orang lain untuk mengungsi. Yan Jin, metode ini tidak ada gunanya bagiku. Menghadapi lautan api merah emas yang mengancam, Void Swallowing Flame mencibir, dan dengan sebuah film kakinya menginjaknya, api hitam pekat menyebar, dan akhirnya membentuk tirai api yang menelan seluruh lautan api dalam sekejap. Meskipun api aneh jenis baru yang menggabungkan api leluhur emas 9 meter dan api batu vulkanik dianggap kuat dan jauh lebih kuat daripada api penghancur 8 desolasi peringkat ke-6, jelas masih ada celah besar dibandingkan dengan api menelan kekosongan, dan terlebih lagi belum lagi kekuatan Yan Jin sendiri tidak sebaik Void Swallowing Flame, yang membuat api anehnya semakin ditekan. Ketika Void Swallowing Flame dan Yan Jin mulai bertarung, sisa klan Jiwa juga mulai mengepung klan Yan. Xiao Yan secara alami juga berpura-pura melancarkan serangan klan Yan bernama Huo Yao. Sebelum tetua klan Yan sempat bereaksi, dia menamparkan topi Tianling yang terakhir dengan telapak tangannya. Tetua ini, yang sekuat Santo petarung bintang 4, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di tangan Xiao Yan. Kekuatan hisap yang aneh meledak dari telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian api biru muda dengan cepat keluar. Sui Yun Xianlah yang menduduki peringkat ke-16 dalam daftar api aneh. Lainnya, Xiao Yan tertawa aneh dan menelan api biru muda ke dalam mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini,
memurnikan api aneh tingkat rendah ini secara alami akan seperti meminum air roh api di tubuhnya. Keberadaannya bahkan lebih istimewa daripada api penelan kekosongan. Setelah melahap api air awan api, Xiaoyan melemparkan penatua Huo Yao ke samping seolah-olah dia sedang membuang sampah, dan terjerat dengan peri roh api yang juga merupakan orang suci pertarungan bintang 7 meskipun mereka berdua adalah pertarungan bintang 7 orang suci. Kekuatan Xiaoyan Sein, tapi Xiaoyan tidak kesulitan mengalahkan orang ini, namun, Xiaoyan secara alami tidak akan berbuat banyak untuk klan jiwa, jadi dia hanya menahan orang ini secara simbolis. Dan sebagian besar pikirannya terfokus pada pertempuran sengit di langit. Hasil dari pertempuran ini hanya bergantung pada dua orang ini. Kemenangan atau kekalahan mereka adalah yang paling kritis, meskipun Yan Jin telah menghabiskan seluruh energinya digunakan, bahkan keterampilan bertarung tingkat surga paling canggih di bagian bawah kotak pun digunakan, tetapi mereka tetap tidak unggul. Sebaliknya, mereka tampak malu di bawah serangan Void Swallowing Flame. Kehampaan menelan api. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Jin meraung. Dia mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan, dan jari raksasa berwarna merah emas melesat ke langit itu. Jari 10 neraka Qingyan dan jari Huang Quan yang digunakan Xiaoyan sebelumnya keduanya sangat kuat. Keduanya adalah salah satu keterampilan bertarung klan Yan, jari misterius api meteor. Yan Jin, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu di depanku. Void Tunyan tertawa liar, dan juga mengulurkan jari yang ditutupi api hitam, dan kemudian, jari yang jauh lebih besar dari jari misterius api meteor. Jari raksasa api hitam muncul di dunia, seperti iblis datang, menghadap jari hitam api meteorik Yan Jin. Tapi ketika keduanya hendak bertabrakan, Void Swallowing Flame menemukan bahwa jari emas merah raksasa itu tiba-tiba berputar di udara dan meledak ke arah ruang di sampingnya. Void Swallowing Yan tidak pernah menyangka bahwa Yan Jin akan terlihat seperti ini tidak ditujukan padanya, tapi untuk merobek ruang di sekitarnya. Sebagai keterampilan bertarung penekan klan-klan Yan, kekuatan pukulan ini memang sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan bintang 8 Yan Jin di tahap selanjutnya, itu benar-benar membuat lubang di blokade ruang yang diatur oleh api penelan kekosongan, tapi Yan Jin akibatnya, dia menahan jari api hitam raksasa yang dikeluarkan oleh Void Swallowing Flame tadi. Kekuatan mengerikan itu langsung mengejutkannya hingga muntah darah, dan dia bahkan jatuh ke dalam kondisi luka serius di tempat. Ketika roh api peri melihat ini, dia melancarkan serangan dengan panik. Dia benar-benar menggunakan serangannya sendiri untuk memaksa Hun Suzi di depan punggungnya. Kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya dan langsung membungkus junior klan yang terdekat di bawah dengan semangat juangnya, bergegas menuju celah luar angkasa yang dirobek oleh Yan Jin. Dia bahkan tidak berani melihat kondisi Yan Jin, karena takut dia akan membunuhnya secara impulsif dan membantunya, sehingga membuat upaya sang patriark menjadi sia-sia. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Xiaoyan, yang dipaksa kembali oleh peri api, sepertinya telah menyadari tindakan mereka dan segera mengejar ke arah itu. Melihat ini, Void Swallowing Flame di samping hendak mengambil tindakan menutup celah ruang. Namun, tubuh Yan Jin tiba-tiba muncul di depannya dan menghalanginya. Sudah kubilang, kamu tidak bisa menghentikanku. Void Tunyan berteriak dengan marah, dan baru saja hendak mengambil tindakan untuk menamparkan Yan Jin, dia tiba-tiba menemukan bahwa semangat juang di tubuh Yan Jin tiba-tiba menjadi sangat kejam, dan wajahnya ekspresi yang sangat gila muncul di wajahnya, aku benar-benar tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa menyeretmu ke bawah untuk dikuburkan bersamamu. Tidak, benda tua ini akan meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Void Tunyan berubah, dan dia baru saja hendak mundur. Namun, api merah emas di tubuh Yan Jin dengan cepat padam, membentuk rantai api yang menjerat tubuh Void Swallowing Flame. Sebelum Void Swallowing Flame bisa lepas, ledakan yang sangat mengerikan terdengar. Itu menyebar ke seluruh pegunungan Xuanhuo. Penghancuran diri dari Sein petarung bintang 8 begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia. Bahkan api penelan kekosongan tidak bisa lepas sepenuhnya, apalagi orang lain. Apakah mereka orang-orang dari klan Yan atau klan Jiwa? Banyak orang kehilangan nyawa dalam ledakan ini. Seluruh pegunungan Xuanhuo langsung musnah oleh badai api yang menakjubkan ini. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh ledakan diri Yan Jin akan semakin besar. Ketika badai api menghilang, sosok Void Swallowing Flame yang agak malu juga muncul di udara. Api hitam yang memenuhi tubuhnya juga terlihat sedikit lamban saat ini sekarang.
Dia merasakan kelemahan datang dari dalam tubuhnya, dia juga sedikit histeris, sialan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yan Jin akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu tegas, dan sebelum mati, dia bahkan berpikir untuk menariknya punggungnya karena dia yang paling dekat, jadi kekuatan ledakan lelaki tua itu hampir seluruhnya diserap olehnya. Jika dia bukan tubuh api yang aneh, aku khawatir dia akan terluka parah atau bahkan mati tempat di bawah ledakan. Itu semua adalah ide buruk dari kaisar jiwa bajingan itu. Void Tunyan mengutuk secara diam-diam. Jika mereka memilih klan batu atau klan roh untuk diserang, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Klan Yan melarikan diri, beberapa orang keluar dan bahkan mereka sendiri terluka parah. Setelah dimarahi beberapa kali, Void Swallowing Flame juga melihat ke arah penghancuran diri Yan Jin. Ada dua api yang sedikit bergoyang di udara, itu adalah api leluhur emas 9 meter dan api batu vulkanik di tubuh Yan Jin. Dia ingin melahap dua api aneh itu. Sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dari udara dan langsung membawanya ke dalam tubuhnya. Kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul dan menatapnya sambil tersenyum. Tuan Wu, Hun Sushi, apakah itu kamu? Melihat orang yang tiba-tiba menghilangkan dua api aneh itu, Void Swallowing Flame juga sedikit terkejut, lalu dia langsung mengumpat dengan marah, berkata, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera memberiku api aneh itu? Jieji, Tuan Xianwu benar, api aneh itu adalah hal yang langka di dunia, dan kamu bukan satu-satunya orang yang tergoda olehnya. Selain itu, Tuan Xuanwu, kamu sekarang aku terluka parah, bahkan jika aku memberimu api aneh ini, kamu tidak akan bisa menelannya. Lebih baik menyimpannya di sini untukku. Xiao Yan melempar menghilangkan dua api aneh di tangannya, lalu membuka mulutnya dan menelan semuanya di dalam mulutnya. Setelah dua api aneh memasuki tubuhnya, iblis kecil di tubuhnya segera berusaha sekuat tenaga untuk memurnikannya. Tiga api aneh yang diperoleh dari klan Yan kali ini tidak berperingkat terlalu tinggi, dan hanya api leluhur emas 9 meter yang merupakan itu, adalah api aneh peringkat ketujuh. Adapun dua lainnya, peringkatnya bahkan lebih rendah dari Hai Xinyan. Oleh karena itu, meskipun memurnikan tiga api aneh secara berturut-turut, kekuatan Xiao Yan hanya sedikit meningkat dari tahap awal bintang 7 ke tahap pertengahan bintang 7. Namun, bagi Xiao Yan, api aneh ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Menelan api di depannya adalah pesta yang sesungguhnya. Jika berhasil disempurnakan, kekuatannya pasti bisa mencapai level bintang 9. Lagi pula, belum lagi orang ini berada di peringkat kedua dalam daftar api aneh. Kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menjadi api aneh terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan. Bahkan iblis Jinglian yang menerima warisan dari Jinglian Demon Saint di kehidupan sebelumnya, api juga harus lebih rendah. Peningkatan dari 7 bintang menjadi 9 bintang jelas tidak mungkin dilakukan oleh api aneh lainnya, tetapi tampaknya tidak terlalu sulit untuk menelan api kosong. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Xiao Yan sebenarnya menolak menyerahkan beberapa api aneh dan bahkan berbicara kasar, Void Swallowing Yan sangat marah, dan api hitam di tubuhnya melonjak dengan cepat. Bola api hitam pekat membentuk tangan besar dan meraung ke arah Xiao Yan. Meskipun dia terluka parah sekarang, dia masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan Saint pertarungan bintang 8 dengan kekuatannya sendiri. Pola klan muncul. Menghadapi serangan api pemakan kekosongan, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju dan auranya dengan cepat melonjak lagi untuk menyambutnya. Tangan raksasa api hitam yang ditunjuknya adalah telapak tangan dunia bawah di antara tiga keterampilan utama dunia bawah. Saat keduanya bertabrakan, mereka justru menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Pukulan Void Swallowing Flame sebenarnya tidak ada keunggulannya. Hal ini membuat Void Swallowing Flame yang sudah yakin akan kemenangan, sedikit terkejut. Yan menggunakan keterampilan bertarung, tapi kesenjangan di antara mereka tidak dapat dijembatani dengan keterampilan bertarung apapun. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Void Tunyan melihat Xiao Yan, yang telah menerima pukulannya tetapi masih tanpa cedera, dan mau tidak mau bertanya. Meskipun dia terluka parah sekarang, serangan yang dia lancarkan jelas bukan serangan 7 biasa. Star Fighting Saint. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya, jadi dia berani putus dengannya pada kesempatan ini. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum ringan. Sekarang dia telah menggunakan pola klan, kekuatan dangkalnya tidak kalah dengan yang ada di akhir bintang 7. Dengan tubuhnya yang diperkuat, teknik pembakaran yang melampaui tingkat surga, dan tingkat kaisar dengan tingkat kekuatan jiwa dan efektivitas tempurnya,
dia memiliki peluang tertentu untuk menang bahkan melawan santo petarung bintang 8 seperti Yan Jin. Jika ditambah dengan keterampilan bertarung yang dia kuasai, dia pasti cukup untuk bersaing dengan 9 yang sebenarnya, santo petarung bintang. Tentu saja, meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengalahkan Sein pejuang bintang 9, jika dia bisa mempermudah dirinya sendiri, dia tidak akan memaksakan diri untuk bersaing langsung dengan orang lain. Hal ini mengakibatkan hilangnya efektivitas tempur, yang juga merupakan kabar baik baginya. Hun Susi, kamu sangat nakal dan ceroboh. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Kaisar Pemburu Kulit? Tuan Su, apa yang Anda katakan agak naif. Jika bukan karena instruksi dari Bapak Bangsa, apakah menurut Anda saya akan menyerang Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Bapak Bangsa tidak memperhatikan trik rahasia yang telah Anda lakukan di klan selama bertahun-tahun? Xiao Yan tersenyum sedikit dan melemparkan baskom berisi air kotor ke jiwa Kaisar Surgawi saat dia berbicara. Bahkan jika Void Swallowing Flame dapat melarikan diri secara kebetulan kali ini, dia tidak akan pernah kembali ke klan jiwa lagi. Kaisar Jiwa Sialan, apakah kamu lupa betapa pentingnya aku bagi klan jiwamu? Tanpa aku, klan jiwamu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Void Tunyan mengutuk secara diam-diam dan kemudian meraung lagi. Saya akui bahwa Anda, Tuan Xuanwu, memang sangat penting bagi klan jiwa kami. Namun, jika saya dapat menyempurnakan Anda, saya secara alami dapat menggantikan peran Anda. Tuan Xuanwu tersenyum sedikit, tetapi sidik jari di tangannya diam-diam berubah. Gelombang jiwa menyebar dengan tenang. Kalau begitu datang dan cobalah, teriak Void Tunyan dengan marah. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat gelombang khusus tiba-tiba datang dari belakangnya, dan bayangan sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul di depannya. Di belakangnya, segera, gelombang suara seperti jiwa meledak dengan cepat. Dampak jiwa datang begitu cepat sehingga bahkan api penelan kekosongan tidak punya waktu untuk membela diri. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan melahap diri mereka sendiri secara ekstrim. Namun, di bawah serangan kemarahan Huang Kuantian, api hitam memenuhi udara. Kekuatan melahap sebenarnya dikalahkan secara paksa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Di bawah pukulan murka dunia bawah itu, Void Swallowing Flame dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya telah rusak parah. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan jiwa dari kesempurnaan agung di surga. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut, menatap Xiao Yan dengan tidak percaya, dan berkata, jiwa alam Kaisar. Tuan Suhu benar-benar berpengetahuan luas, jadi selanjutnya, mohon saksikan keterampilan bertarungmu sendiri. Tersenyum sedikit, lalu mata gelapnya bersinar dengan cahaya aneh. Di mata kirinya, ada teratai ungu emas yang berputar perlahan, dan di mata kanannya, ada juga pola naga emas yang menyala di dalam, dan sepertinya bahwa Anda secara samar-samar dapat melihat dunia guntur yang terus berkembang di dalamnya. Dua pemandangan yang sangat berbeda membuat mata Xiao Yan terlihat sangat indah, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Saat mata Xiao Yan berubah menjadi postur ini, pada saat itu, bahkan Void Swallowing Flame merasakan perasaan yang tak terkatakan, bahaya. Di mata ini, dia merasakan ancaman yang fatal. 9 mata langit terbakar nirwana yang misterius. Saat Xiao Yan berteriak, 2 sinar api yang terjalin dengan busur guntur emas dengan cepat melesat keluar dari mata Xiao Yan, tapi dalam sekejap, ia menembus ruang dan menembak dengan keras ke lokasi kekosongan menelan api. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.